Seorang jenderal Rusia baru saja mengatakan sesuatu yang tak terbayangkan. Rusia sedang kalah dalam perang ini dan hal itu akan menyebabkan runtuhnya negara Rusia. Pernyataan seperti ini sangat jarang terdengar, apalagi datang dari seorang orang dalam militer yang sangat dihormati. Jenderal Leonid Ivusha bukanlah seorang jenderal yang pro-Barat. Sebenarnya, dia membenci NATO dan membenci Barat, tapi dia sangat mencintai Rusia. Itulah mengapa dia memperingatkan rakyat Rusia bahwa Putin telah membawa negara ini ke kekalahan strategis. Peringatan sang jenderal terbukti benar oleh kepanikan militer Rusia. Kepala staf Putin, Valery Gerasimov, tertangkap basah berbohong kepada Putin tentang mengepung pasukan Ukraina. Penipuan ini membuktikan bahwa militer menutupi kegagalan kita untuk menghindari pembersihan politik. Semua ini bermula dari komandan yang kompeten. Tapi sekarang Rusia mulai kekurangan komandan seperti itu. Ini bukan dari saya, tapi dari orang Rusia yang membahas buruknya situasi komandan di sana. Simak ini. Ada masalah. Ini masalahnya. Apakah ada unit tertentu di mana tidak ada disiplin? Ini sudah menjadi sistemik. Ini masalah sistemik, tau. Ketika itu terjadi di beberapa tempat, tergantung komandannya. Tapi kenyataannya hanya sedikit komandan yang baik. Terlalu banyak elemen terlibat. Kami merekrut banyak tentara tanpa penyaringan memadai, bahkan menerima banyak orang dari penjara. Baru-baru ini, petugas kontraintelijen militer memberitahu saya bahwa di salah satu unit, orang-orang kita sendiri memeras uang dengan menahan orang lain di ruang bawah tanah dan mengambil semua kartu debit mereka. Mengambil semua betul. Sekali lagi begitu penyelidikan dimulai. Dimulai semua orang Tiba-tiba langsung dikirim ke garis depan. garis depan. Kami punya cerita Girza tentang orang kita membunuh sesama. Kami juga punya cerita lain. Tapi akan aku ceritakan padamu, Di beberapa unit tentara Rusia kami, ada orang-orang AWALL ini. Mereka telah dinyatakan kabur tanpa izin. train ground, Patah. tulang rusuk mereka. Patah. Aku tidak tahu. Aku akan memberitahumu bahwa di unit khusus Ahmad ada juga orang-orang seperti itu. Aku tidak tahu. Aku akan memberitahumu bahwa di sana milik Ahmed. Sering Rusia mulai menyalahgunakan orang Rusia yang tidak ada kendali atas Itu ketika tidak ada kendali dan pengawasan dan ketidakberaturan mulai terjadi. kita berpura-pura bahwa masalah ini tidak ada, padahal sebenarnya ada. Kita ini ada memecat tentara karena hepatitis atau human immunodeficiency virus. Mereka tetap berjuang. Saat ini masih di garis depan, tapi ada risiko besar akan menyebar lebih dalam. Ini juga persis seperti yang Jenderal Leonid tunjukkan. Prajurit Rusia diperlakukan buruk oleh komandan mereka sendiri yang tidak kompeten, dan para elit Rusia yang bekerja di Kremlin memerintahkan bagaimana invasi ini dijalankan. Sekarang, untuk memahami mengapa ini sangat penting, mari kita lihat siapa orang ini. Dia salah satu tokoh paling dihormati di negeri ini. Dia pernah menjabat sebagai asisten senior di Kementerian Pertahanan Uni Soviet. Dan selain itu, dia juga pernah menjadi Menteri Utama Urusan Umum sebelum runtuhnya Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, dia tetap berperan penting membangun kembali Rusia. Dia termasuk tokoh paling berpengaruh di Kementerian Pertahanan Rusia pada 90-an. Dari 1996 hingga 2001, dia menjabat Kepala Direktorat Utama Militer Internasional. Pada dasarnya, ini adalah departemen yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan militer Rusia dan militer asing. Sekarang mereka punya nama-nama aneh untuk departemen mereka, tapi jelas ini adalah posisi yang penting. Pengalaman ini memberinya wawasan unik tentang kesalahan Rusia saat memulai invasi ini. Bahkan pada Januari 2022, hanya 1 bulan sebelum Putin melancarkan operasi militer khususnya, Jenderal Leonid secara terbuka memprediksi mengapa invasi ini akan menjadi sebuah kesalahan. Tebak apa? Hampir semua prediksinya benar di tahun 2022. Dia mengatakan bahwa perang berkepanjangan dengan Ukraina akan melemahkan ekonomi Rusia dan memperburuk krisis demografi yang sudah mengancam. Dia juga menyebut perang dengan Ukraina membuat Rusia kehilangan teman internasional dan berisiko memicu perang besar dengan NATO. Nah, coba tebak, dia benar hampir di semua poin itu. Kita sudah tahu
bahwa operasi militer khusus 3 hari milik Putin telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih lama dari 3 hari. Dan krisis demografi Rusia, nah itu telah menjadi hal paling berbahaya bagi negara Rusia. Angka kelahiran di Rusia kini terendah dalam 200 tahun. Ini terjadi meskipun Putin dan Kremlin sedang mendorong kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan angka kelahiran, saya rasa. Seperti halnya semua yang dilakukan Putin, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Bahkan secara internasional, semua yang diprediksi jenderal ini ternyata benar. Rusia sekarang mencari persahabatan di negara-negara seperti Korea Utara dan Iran. Dan Presiden Rusia Putin bahkan tidak bisa bepergian ke seperti setengah negara di dunia. Itulah sebabnya dia tidak bisa pergi ke konferensi tingkat tinggi Brazil, Rusia, India, China, South Africa di Afrika Selatan. Dan itulah sebabnya dia bahkan tidak bisa menghadiri satupun konferensi tingkat tinggi G20 sejak semua ini dimulai. Kalau itu bukan kehilangan teman, saya tak tahu lagi. Jenderal Leonid sudah memprediksi ini sejak Januari 2022 sebelum Putin menginvasi. Dan di atas semua itu, dengan pernyataannya saat itu, dia sebenarnya meminta Putin untuk mengundurkan diri atau meminta parlemen Rusia untuk memaksanya turun. Sekarang, saya yakin kalian tahu apa yang terjadi pada siapapun yang mengatakan hal seperti ini di dalam Rusia. Mereka sering menembak diri sendiri di belakang kepala 8 kali. Tapi pria ini masih hidup bebas di Rusia dan dia terus mengkritik perang Putin. Ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang seperti ini, sampai-sampai Putin pun tidak bisa menyentuhnya. Baru-baru ini, dia mengungkapkan berita besar terbarunya. Dia mengecam perlakuan buruk terhadap tentara Rusia oleh para komandan Rusia, katanya. Saya kutip, tak ada negara yang bisa menang perang seperti ini. Dia juga menuduh Putin telah menghukum Rusia dengan kekalahan strategis. Lalu dia mengutip ucapan Putin untuk melawannya. Lihat, pada bulan Juni 2024 Putin sendiri mengatakan bahwa kekalahan strategis Rusia di medan perang berarti akhir dari sejarah 1000 tahun kekaisaran Rusia. Nah, coba tebak, Jenderal Leonid kini merujuk pernyataan itu dan menyebut Putin seakan membawa Rusia ke kekalahan strategis. Dan itu berarti Rusia akan runtuh. Dia juga menyempatkan diri mengejek gertakan nuklir Putin yang sering terjadi. Dia menyatakan Kremlin membanggakan rudal seperti Poseidon dan Orusnik. Namun rudal tersebut tidak bisa melindungi Rusia jika perang dengan Amerika Serikat. Sekarang saya akan mengutip bagian berikut kata demi kata. Jadi harap kalian sadar betapa gilanya pernyataan ini. Kutipan, faktanya Amerika Serikat akan menghancurkan kita sebelum rudal kita mencapai target, meski kita berhasil menembakkannya. Akhir kutipan. Pernyataan gila dari Jenderal Rusia. Dia turut membahas klaim terbaru Putin bahwa pasukan Rusia telah mengepung Ukraina di Pokharas. Dia bilang meski Rusia merebut kota itu hanya kemenangan taktis kecil. Secara strategis, Rusia telah mengalami semua kekalahan yang mungkin. Membaca semua ini, saya terkejut bahwa orang ini masih tinggal di dalam Rusia dan bebas berkeliaran. Tapi apa yang dia ungkapkan memang benar. Kita telah melihat banyak sekali contoh video tentara Rusia yang diperlakukan buruk di garis depan. Karena mereka menolak mengikuti perintah bunuh diri atau menolak keinginan komandan mereka. Berikut salah satu contohnya. Saya prajurit Angkatan Darat Gabungan ke-25 ke-67, Divisi Detasemen Serbu Resimen ke-36. Selama 3 hari, kami diborgol ke pohon, tanpa makanan, tanpa air, tanpa apapun. Mereka tak mengantar kami ke toilet. Begitulah. Sama dengan saya. Apa yang bisa saya katakan? Kini, Kremlin sama bersalahnya seperti komandan tidak kompeten di garis depan. Kremlin memerintahkan para komandan merebut wilayah dengan cara apapun. Itu berarti para komandan ini tidak peduli berapa banyak korban yang mereka derita. Mereka hanya ingin fokus merebut wilayah. Itulah sebabnya mereka terus mengirim rekrutan dan tentara Rusia gelombang demi gelombang ke garis tembak Ukraina. Strategi mereka hanya berharap tentara Ukraina kehabisan amunisi sehingga pasukan berpengalaman bisa merebut posisi itu. Artinya, meski berhasil, Rusia tetap kehilangan banyak tentara. Soal kehilangan tentara, mari bahas pengepungan Prokrovsk. Begini, 2 minggu lalu, Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, memberitahu Putin di televisi nasional
bahwa pasukan Rusia telah mengepung kota itu, sementara pasukan Ukraina masih di dalamnya. Pada saat itu, hal ini tidak benar dan bahkan sampai hari ini pun masih belum benar. Inilah alasan mengapa banyak blogger perang Rusia sangat marah. Sekarang mereka dengan marah mengecam Gerasimov karena secara terang-terangan berbohong kepada Vladimir Putin tentang kemajuan militer di Ukraina. Mereka mencatat insiden itu menyoroti masalah laporan palsu yang terus terjadi. Beberapa minggu lalu, beberapa komentator jeli menyadarinya. Peta di latar belakang video pertahanan militer Rusia menunjukkan posisi Rusia beberapa kilometer lebih ke barat dari yang diakui Rusia atau Ukraina. Analis sumber terbuka telah menilai posisi itu secara independen. Pengarahan Putin Gerasimov menegaskan ini bukan sekadar pertunjukan, tapi dilaporkan langsung ke Panglima tertinggi. Gerasimov menyatakan kota Pokrovsk, Mirana Hard dikepung 31 batalion Ukraina yang kini terkepung pasukan Rusia. Ngomong-ngomong, sebagai catatan tambahan, satu batalion itu terdiri dari sekitar 300 hingga 1.000 tentara. Jadi orang ini pada dasarnya mengklaim bahwa hingga 31.000 tentara Ukraina dikepung oleh Rusia. Padahal itu tidak benar. Karena pertempuran di garis depan memang tidak seperti itu. Orang Rusia yang seharusnya memberi kabar terbaru kepada Putin tentang semua perkembangan di garis depan ternyata tidak tahu bagaimana pertempuran sebenarnya terjadi. Dan selain itu, aku tidak tahu apakah kalian tahu, Putin terkenal tidak menggunakan ponsel pintar. Hal ini telah dikonfirmasi oleh para pembelot Kremlin dan bahkan pihak Kremlin sendiri juga telah mengonfirmasi hal ini. Menurutku, dia melihat situasi Hizbullah sehingga tak mau ambil risiko. Ini berarti semua informasi yang dia peroleh berasal dari Gerasimov dan lingkaran dalamnya. Mereka bisa berbohong padanya soal situasi garis depan dan lolos hingga akhirnya tak mungkin dilakukan lagi. Tapi bagaimanapun, kembali ke pernyataan Gerasimov, bahkan komentator Rusia mulai menolak klaim bahwa Rusia telah mengepung kota itu. Seorang blogger perang berkata, "Saya heran apakah saya yang menuduh Gerasimov berbohong soal tentara Ukraina yang terkepung? Atau justru Gerasimov yang mendiskreditkan angkatan bersenjata dengan kebohongannya?" Sekarang, alasan mengapa blogger ini membuat lelucon seperti ini adalah karena Rusia telah menggunakan undang-undang ini, yaitu undang-undang mendiskreditkan angkatan bersenjata untuk pada dasarnya membungkam segala bentuk kritik. Jika seseorang bilang tentara Rusia dijalankan buruk, orang itu bisa dipenjara karena mendiskreditkan militer. Jika seseorang hanya bernyanyi di tengah kota Saint Petersburg, dia akan masuk penjara karena dianggap mendiskreditkan angkatan bersenjata. Namun, jika seseorang dari Kremlin berbohong soal tentara, itu tidak dianggap mendiskreditkan tentara. Ini seperti pepatah terkenal untuk teman-temanku segalanya dan untuk musuhku, hukum. Sayangnya bagi Gerasimov, keberuntungannya tampaknya habis. Menurut laporan Telegram, dia akan kehilangan jabatan jika gagal merebut kota itu. Putin memberi tenggat. Kota itu harus direbut sebelum pertengahan November. Atau perintah ini jadi peluang terakhir jenderal mempertahankan kekuasaan. Inilah alasan meningkatnya aksi lempar daging di sektor ini. Komando melancarkan serangan bunuh diri, beruntun demi menjalankan perintah itu dengan segala cara. Faktanya, kita bisa melihat ini dari cuplikan medan perang di garis depan. Beberapa hari yang lalu, saya dan Cekvar baru saja membedah salah satu cuplikan. Dan itu menunjukkan kepada kita seberapa jauh Rusia bersedia melangkah untuk merebut kota tersebut. Kita melihat tentara Rusia membawa granat gas yang merupakan kejahatan perang. Namun sayangnya tentara ini justru terkena akibat perbuatannya sendiri. Lihat ini. Ya, jadi ini adalah cuplikan yang sangat menarik dan saya sudah menonton ini berkali-kali. Jadi ada zat yang mereka bawa yang benar-benar meledak. Dan saya menontonnya berulang kali dan hal pertama yang saya pikirkan adalah dia mungkin membawa beberapa peluru mortir di dalam tasnya. Ada donat kecil di bagian bawah peluru mortir dekat siripnya. This is increment. Yang mau buat sourcing the code tabakers. Oke, tapi kemudian saya melihatnya dan saya berpikir, oke, mungkin dia punya granat asap berkapasitas tinggi, tapi saya sampai pada kesimpulan bahwa kemungkinan besar yang dia bawa di tasnya itu adalah granat gas.
Orang Rusia menggunakan klorobenzili dan malononitrile dan kloroacetofenone serta kloropiktin dan beberapa gas perang lainnya. Nah, jadi seindah apapun ini ya, kita sedang melihat beberapa orang yang membawa granat gas ke garis depan dan orang yang berbaring seperti ini, granat itu ada di dalam tasnya. Pedasketit pedron sudah meledak, inilah yang terjadi. Sekarang saya sudah masuk akal. Ini masuk akal bagi saya karena terus terbakar. Ya. Jadi saya pikir saya sedang melihat gas air mata kapasitas tinggi atau kamu tahu agen anti huru-hara yang sedang dilepaskan. Oke? Itu juga menjelaskan mengapa orang-orang ini masuk ke asap, namun tidak ada yang berdiri atau merangkak pergi. Mereka keracunan. Hal lain yang di return Dr. Brigade kepada Kay setelah dia menangani korban gas dan beberapa dari mereka meninggal dan tidak selalu mati karena gas air mata. Jadi ada sesuatu. Jadi saya kamu betul kayak yang membuat benelok rekino net Kiev Post beberapa minggu yang lalu. Dari terdepan itu adalah kimi laporasi saya kemudian agen perang kimia yang digunakan oleh Rusia dan setidaknya ada 2 kasus. Mereka telah menentukan bahwa jadi tentara Ukraina yang meninggal terpapar organofosfat yang merupakan istilah ilmiah untuk insektisida, tapi organofosfat juga merupakan dasar dari gas saraf. Faktanya gas saraf ditemukan oleh orang Jerman melalui ahli kimia yang sedang mencoba membuat insektisida. Ya, itu luar biasa. Jadi menurut saya yang sedang kita lihat di sini adalah senjata kimia Rusia. Sayangnya itu ya untuk tamu Rusia yang mendengarkan. Saya minta mau orang-orang ini benar-benar terkena senjata kimia mereka sendiri. Tapi saya rasa itulah yang terjadi. Klip ini hanya cuplikan kecil dari aktivitas mingguan kami di Basics Insider. Seperti yang kalian tahu, kami tak bisa menampilkan semua klip Battlefield di YouTube karena melanggar pedoman. Itulah sebabnya kami membangun platform kami sendiri, Business Basics. Di sana, kami tidak memiliki batasan, jadi kami bisa memberikan kalian liputan tanpa sensor tentang apa yang terjadi di Ukraina dan apa yang terjadi di seluruh dunia. Kami tak perlu mengaburkan hal yang tidak disukai pengiklan karena situs kami bebas iklan. Kami menjalankan situs web melalui dukungan dari kalian semua. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang tertarik menonton analisis medan perang setiap minggu, kamu sebaiknya langsung cek platform kami dengan mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar kamu. Kamu juga dapat langsung ke basicsinsider.com. Bergabung memungkinkanmu menonton semua episode dan konten lainnya yang tersedia. Selain itu, kamu juga akan mendukung channel ini dan mendukung liputan kami. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa minggu depan.